Oke, jadi pembahasan untuk soal cerita pecahan ini, untuk yang nomor 1 dulu. Jadi Pak Reza mempunyai aluminium 8/2 meter dan menambah lagi 1/4 meter. Untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5 meter. Sisa aluminium Pak Reza adalah. Nah, jadi kalau kita pahami jalan cerita dari soalnya, di mana Pak Reza itu awalnya kan punya 8/2 aluminium. Oke, jadi awalnya dia punya 8/2 aluminium, kemudian menambah lagi 1/4. Oh, berarti aluminiumnya ditambah 1/4. Untuk membuat pintu diperlukan 7/3/5. Nah, jadi yang tadi aluminiumnya ini segini, 8/2, kemudian ditambah 1/4, digunakan untuk membuat pintu. Berarti karena digunakan, sama saja aluminiumnya nanti berkurang. Berarti dikurang 7/3/5. Nah, yang ditanyakan sisanya. Oke, kalau begitu sekarang tinggal kita hitung saja operasi dari pecahan ini. Nah, jadi ini kan bentuknya pecahan campuran. Untuk mengerjakan pecahan campuran, cara yang bisa kita gunakan itu, kita jadikan dulu dia pecahan biasa, kemudian kita operasikan. Namun selain cara seperti itu, sebenarnya ada cara lain, yaitu tinggal kita jumlahkan yang bilangan bulat dengan yang bilangan bulat, dan yang bilangan pecahannya juga kita jumlahkan dengan sesama bilangan pecahan. Oke, yang mana di situ bilangan bulatnya? Bilangan bulatnya itu adalah 8, 1, sama 7. Dan pecahannya 1/2, 1/4, sama 3/5. Nah, sekarang kita lihat. Jadi tinggal kita jumlahkan yang bilangan bulat sama bilangan bulat. Kita operasikan yang bilangan bulat sama bilangan bulat. Berarti di sini 8 tambah 1 kurang 7. Oke, di sini nanti kita tambah dengan apa? Dengan operasi dari bilangan pecahannya. Berarti 1/2 tambah 1/4 dikurang 3/5. Nah, sekarang kalau kita lihat yang bilangan bulatnya berarti 8 tambah 1 kan 9. 9 kurang 7 otomatis tinggal 2. Tambah 1/2 tambah 1/4 kurang 3/5. Oke, jadi ini berhubung penyebutnya belum sama, harus dulu kita samakan. Kalau 2, 4, 5 ini kan adalah bilangan yang bisa dibagi dengan 20. Jadi di sini bisa kita gunakan penyebut 20 karena 2, 4 sama 5 itu sama-sama bisa dibagi dengan 20. Oke, sekarang tinggal kita cari pembilangnya. Nah, sekarang kalau 2 supaya menjadi 20 otomatis dikali dengan 10. Berarti pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 10. Nah, 1 kali 10 itu 10. Ditambah 4 supaya jadi 20 dikali dengan 5. Berarti 1 dikali 5 jadinya 5. Kemudian dikurang 5 supaya jadi 20 dikali dengan 4. Berarti yang di atas juga kita kali dengan 4. 3 kali 4, 12. Nah, berarti di sini nanti sama dengan 2 tambah 10 tambah 5 itu 15. 15 kurang 12. Berarti jadinya tinggal 3. Ya, 3/20. Berarti 2 tambah 3/20 itu bisa kita tuliskan menjadi 2, 3/20. Jadi pada akhirnya dia menjadi pecahan campuran lagi. Nah, jadi ini cara lain untuk menyelesaikan soal yang berbentuk pecahan campuran. Jadi bilangan bulat sama bilangan bulat, bilangan pecahannya sama bilangan pecahan. Oke, kalau begitu yang benar adalah yang C. Oke, sekarang kita cek soal nomor 2. Di sini katanya Tini punya pita 5/2 meter, kemudian beli lagi 1/3, terus digunakan 23/4 dan 21/6. Oke, jadi di sini bisa kita buat model pecahannya berdasarkan soal cerita ini. Jadi awalnya dia punya 51/2, terus beli lagi berarti itu sama saya ditambah 1/3, kemudian digunakan. Oh, kalau ada kata gunakan berarti berkurang nanti pitanya. Dikurang 23/4
Nah, jadi 23/4 untuk membuat hiasan bunga. Kemudian untuk bungkus kado yang digunakan itu 21/6. Berarti dikurang lagi dengan 21/6. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita masih bisa gunakan cara seperti tadi, yaitu bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Ya, jadi yang bilangan bulatnya di sini berarti 5 tambah 1 kurang 2 kurang 2. Ditambah dengan bilangan pecahannya, yaitu 1/2 tambah 1/3 kurang 3/4 kurang 1/6. Nah, sekarang kita selesaikan yang bilangan bulatnya, berarti 5 tambah 1, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang, ya jadi 5 tambah 1, 6. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, dapatnya 2. Oke, kemudian itu kita tambah dengan yang di dalamnya di sini, yang bilangan pecahannya. Di sini kan penyebutnya 2, 3, 4, 6. Kira-kira kita bisa gunakan penyebut berapa? Nah, jadi kita cari bilangan yang bisa membagi bilangan 2, 3, 4, sama 6. Nah, kalau kita cari itu nanti kita dapat bilangannya itu 12. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat penyebut yang digunakan itu penyebut 12. Nah, sekarang tinggal kita cari pembilangnya. Di sini kan 2 supaya jadi 12 dikali 6. Berarti pembilangnya juga kita kali 6. 1 kali 6 itu 6. Tambah 3 supaya jadi 12 dikali 4. Berarti 1 kita kali 4. 4 dikurang 4 supaya jadi 12 dikali 3. Berarti 3 kita kali 3 jadinya 9. 6 supaya jadi 12 dikali 2. Berarti 1 juga kita kali dengan 2. Berarti di sini dikurang dengan 2. Oke, berarti di sini sama dengan 2 tambah 6 tambah 4 berarti 10. 10 kurang 9, 1. 1 kurang 2. Oh, berarti nanti di sini negatif 1/12. Oke, sekarang kalau kita lihat, nah masih ingat operasi pada bilangan bulat? Di sini kalau 2 tambah negatif 1/12, ini kan bisa kita satukan tandanya menjadi tanda kurang nanti. Sama saja 2 dikurang 1/12. Nah, kalau begitu, kalau 2 kurang 1/12, bagaimana cara selesaikannya? Ini 2-nya bisa kita buat menjadi bilangan pecahan dengan penyebut 1. Oke, berarti 2/1 dikurang 1/12. Nah, untuk samakan penyebutnya, di sini penyebut yang kita bisa gunakan pasti penyebut 12. Karena 12 bisa dibagi 12, bisa juga dibagi dengan 1. Oke, berarti sekarang kita tinggal cari pembilangnya. 1 supaya jadi 12, berarti dikali 12. Kalau begitu, pembilangnya juga kita kali 12. 2 kali 12 itu 24. Dikurang dengan 12 supaya jadi 12 dikali 1. Berarti pembilangnya juga dikali 1. Nah, nanti didapat 24 kurang 1/12. Jadinya itu 23/12. Oke, ternyata di sini dia jadinya pecahan. Ya, pecahan biasa tapi bisa kita jadikan pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti kalau dijadikan pecahan campuran, pertama kita tulis dulu. Penyebutnya pasti penyebut 12 juga. Nah, sekarang kita cari perkalian 12 yang hasilnya itu mendekati 23. Oke, kalau 12 kali 1, 12. Kalau di atasnya lagi 12 kali 2, 24. Oh, ternyata 24 sudah lewat dari 23. Sehingga di sini bisa kita gunakan berarti yang 12 dikali 1. 12 kali 1, 12. Nah, sisanya berarti 23 kurang 12, yaitu 11. Oke, berarti 1/11/12. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A.
Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini juga bentuknya masih sama seperti soal sebelumnya. Jadi di sini kita lihat seorang ibu memiliki stok 2/3 kg beras. Nah, jadi kita tulis dulu yang pertama 2/3. Untuk persediaan ia membeli lagi 5/4 kg. Oke, karena dia beli lagi berarti bertambah persediaan berasnya menjadi ditambah dengan 5/1/4. Kemudian setelah dimasak 1/2 kg persediaan beras ibu tinggal, dimasak 1/2 berarti berkurang 1/2. Nah, ini sama dengan, sama seperti cara sebelumnya, yang bilangan bulat sama bilangan bulat kita operasikan, yang bilangan pecahan sama bilangan pecahan. Berarti 2 tambah 5 kurang 1 ditambah dengan yang bilangan pecahannya itu 1/3 tambah 1/4 kurang 1/2. Oke, berarti yang bilangan bulatnya ini 2 tambah 5 kan 7. 7 kurang 1, 6. Ditambah dengan, nah yang bilangan pecahan kita lihat, ada 3, 4, 2. Kira-kira penyebut apa yang bisa kita gunakan? Jadi kita cari bilangan yang bisa membagi 2, 4, 3. Nah, kita pilih saja bilangan yang paling dekat itu adalah 12. 12 bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Oke, sekarang 3 supaya jadi 12 berarti dikali 4. Kalau begitu 1 dikali 4, 4. Tambah 4 supaya jadi 12 itu dikali 3, berarti 1 kali 3, 3. 2 supaya jadi 12 dikali 6, berarti di sini 1 kali 6. Otomatis dikurang dengan 6 di sini. Nah, berarti ini sama dengan 6 tambah 4 tambah 3 itu 7, 7 kurang 6, 1. Berarti 6 ditambah 1/12. Oke, atau 6 tambah 1/12 bisa kita jadikan dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 6 1/12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu katanya seorang dokter memiliki 40 tablet memberikan 40 tablet pada seorang pasien. Jika tiap hari harus minum 1/4 tablet, maka obat akan habis dalam. Nah, jadi sini kita diminta untuk cari tahu berapa lama berarti obat dari pasien ini dia akan habis kalau setiap harinya dia minum 1/4. Oke, jadi sekarang misal ternyata obat yang dia minum itu harusnya 2 tablet, bukan 1/4. Berarti kan kalau kita mau cari berapa lama baru habis obatnya, itu nanti 40 kita bagi 2. Jadi ini kalau misalnya 2 tablet, berarti 40 bagi 2, 20. Oke, jadi ini untuk sebagai bayangan saja bagi adik-adik untuk mengerjakan soal ini. Nah, jadi ternyata untuk bisa kita cari tahu berapa lama obatnya akan habis, itu kita bagi saja dengan berapa tablet yang dia minum setiap hari. Berarti kalau kasusnya di sini 1/4 tablet, jadinya 40 kita bagi 1/4. Oke, jadi ini kita coret saja. Nah, berarti 40 bagi 1/4. Ini kan sama saja dengan 40 bagi 1/4 itu kalau dijadikan pecahan biasa, 4 kali 1, 4, tambah 1, 5. Berarti 40 dibagi 5/4. Atau ini bisa jadi 40 kali 4/5. Oke, nah 40 kali 4/5 ini kan sebenarnya pecahan biasa yang berpenyebut 1. Berarti bisa kita coret 40 sama 5. Caranya ini kita bagi 5 tinggal 1, ini kita bagi 5 tinggal 8. Berarti di sini tinggal 8 kali 4, 32. Oke, berarti jawaban yang benar adalah 32 hari akan habis. Oke, soal yang terakhir. Jadi Pak Adi memiliki sebidang tanah yang luasnya 1.200 meter persegi. Tanah tersebut diberikan kepada anak pertama 1/5 bagian, anak kedua 1/4 bagian, dan dibangun musola 1/3 bagian. Sisa tanah Pak Adi adalah. Nah, jadi untuk kita cari tahu sisa tanahnya, kita harus tahu dulu berarti yang didapatkan oleh
anak pertama, anak kedua, dan yang dipakai untuk membangun musola itu sebenarnya berapa pastinya. Di sini kan dia cuma kasih tahu dalam bentuk pecahannya saja. Jadi yang dia dapat katanya 1/5 bagian. Artinya 1/5 bagian di sini. Jadi yang didapat anak pertama itu 1/5 bagian maksudnya 1/5 dari 1200. Dari luas keseluruhannya itu adalah 1200. Nah, berarti untuk kita tahu caranya 1/5 kita kali dengan 1200. 1/5 kali 1200 kan sama saja nanti 1200 per 5 atau 1200 bagi 5. 1200 dibagi dengan 5 akan kita dapat 240 meter persegi. Jadi ini yang didapat oleh anak pertama. Oke, anak kedua. Anak kedua dapatnya 1/4. Berarti 1/4 kali 1200. Nah, sama saya dengan 1200 dibagi 4. Berarti 1200 bagi 4 itu 300 meter persegi. Kemudian yang dipakai bangun musola itu adalah 1/3 bagian. Berarti 1/3 kali 1200 sama saja dengan 1200 per 3. 1200 bagi 3 berarti dapatnya 400 meter persegi. Nah, jadi total dari ini semua itulah yang digunakan oleh Pak Adi dari tanahnya tadi. Oke, jadi sekarang kita jumlah. Ini berat 0 tambah 0 tambah 0, 0. 4 tambah 0 tambah 0, 4. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Oh, berarti 940 meter persegi yang digunakan oleh Pak Adi. Atau tanah yang dibagi-bagikan. Nah, sekarang berarti sisanya tinggal berapa? Kalau begitu sisanya itu sama dengan awalnya tadi 1200, yang dia bagikan adalah totalnya 940. Nah, 1200 kurang 940 kita akan dapatkan nanti 260 meter persegi. Oke. Berarti yang D.